welcome semuanya. Selamat datang di GP Bikes Indonesia dari GP250 Cup sekarang ya. Dan kita sekarang berada di ronde pembukaan di ronde ke-1, yaitu di sirkuit Suzuka. Sirkuit yang cukup cukup historical, dimana pada tahun ini juga Valentino Rossi menggelar kunci juaranya juga ya di seri CC 500 ya. Iya. Dan pernah pertarungan antara Valentino Rossi dengan Max Biaggi, benar sekali. Ini dan entry listnya ya di. Oh iya, ini dia. Ya. Entry list dari balapan GP250 Fun Cup ada sekitar 14 driver ya. 14 rider. Sorry. Iya. 14 rider di untuk ini ya, seri GP250 ini. Jadi menarik sekali apa yang akan disajikan oleh para rider ini ya. Dan ini juga salah satu sirkuit yang cukup legendary dan tikungannya juga cukup memorable, di mana kalian bisa melihat tikungan 3, 4 dan 5, 6, 3 sampai 7 ya. Yang cukup tricky. Tikungan yang cukup tricky dan di mana ada gelombang ya. Dan banyak chicken juga. Ini rolling speednya juga banyak. Terutama di tikungan pertama itu ada rolling speed, kita bisa braking itu cukup sulit ya di tikungan pertama. Cukup sulit. Dan ya emang harus tahu di mana cara mengambil ancang-ancangnya kalau misalnya di tikungan tadi kan. Jadi emang semua emang Suzuka ini cukup unik tracknya, dan juga cukup rumit juga untuk para rider, terutama apalagi di roda 2. Kalau di roda 4 itu kasusnya ya sama sih, cuman kalau di roda 2 lebih tricky lagi, lebih sulit. Kalau di roda 4 lebih sulit. Betul. Kita downforce-nya lebih. Kalau motor kan kita harus kendaliin. Nah, kalau motor ya dikendaliin. Udah mulai kualifikasinya di sesi kualifikasi pertama. Ya, ini ada Asriel Yellow. Kayaknya dia di belakangnya si Gareng ya. Oh iya, betul. Sepertinya di belakangnya ini ya Bro Gareng, dan ya kita tahu nih ya Bro Asriel Yellow ini dan juga Bro Gareng ini salah satu dua kandidat yang bisa dibilang cukup kompetitif banget. Dan habis dibilang langsung ada jatuh di belakang ya ternyata. Asriel kayaknya komentator course baru juga mulai, tapi kita replaynya dulu. Bagus sekali lihat angle-nya. Iya. Itu kayak tapi menurut Bro Grab gimana nih tracknya nih buat para rider nih, kalau ngelihat nih kan Bro Gareng juga bagus banget nih ridingnya so far nih, bersih lah, lagi outlap lah. Ya, lagi ini baru mulai untuk time attack. Oh, time attack, oke. Nah, ini dari Bro, dari Itali. Siapa sih nyebutnya? Lukoidrok ya namanya, atau Carrasco? Lukoidrok, ya, 241. Oh, Lukoidrok. Iya. Wah, ternyata ada pembalap dari luar nih asal Italia, dan menggunakan nomor 24 ya. Nomor 24. Menarik sekali di sini apa yang akan dilakukan si Lukoidrok ya, dari Italia. Dan kita lihat di sini on board atau sekarang menyoroti Bro Gareng. Sedikit white situ, nampaknya sedang mencari ancang-ancang untuk exit berikutnya. Ya, ini lanjut. Gareng kayaknya udah mencetak waktu itu 2:10.642 ya. Oh ya, 2:10.6. Dan perbedaannya 0,123 dari Boyle. Nah, ini Boyle ini adalah sebenarnya ini rookie ya, tapi dia udah bisa menyamain Gareng dan Asriel. Menarik sekali di sini. Iya. Tapi dia kayaknya ini towing ya sama si Gareng. Mungkin strateginya untuk biar dia bisa di posisi pertama, mungkin untuk dia tahu bahwa Gareng ini bakalan jadi yang tercepat di sirkuit Suzuka ini ya. Iya, yang kita tahu juga kalau motor juga kalau misalnya kita ngikutin line yang di depan gitu, kalau misalnya apalagi dia
yang terkencang misalnya, mereka yang ngikutin yang di belakang bisa lebih kencang juga gitu. Bisa lebih kencang juga. Bisa lebih bahkan lebih kencang dari yang di depan. Iya. Jadi menarik sekali deh. Kita lihat di situ Koidrok langsung nyetak waktu dengan 2 menit 10, 2 menit 10,1. 1:35. Bedanya setengah detik. Wow. Dengan Gareng. Apakah Gareng bisa merespon sini? Apakah Boyle ataukah Gareng yang bisa mematahkan time-nya dari Luke Koidrok ya? Iya. Ini dia. Wih, nampaknya sudah tipis sekali ternyata. Tipis sekali, bedanya cuma 0,067 ya. 0,067 dari ya antara Boyle dengan Luke Koidrok. Dan di sini onboard replay dari dia sliding nomor 16 ya, slide yang bagus sekali. Dan itu dia betapa kita melihat sedikit sedikit highlight tadi bagaimana para rider ini nge-push motornya. Dia benar-benar sampai back and slide. Dia benar-benar kebantu ya sama si Gareng dari awal sampai sekarang ini udah 6 menit tersisa dan Boyle bisa mengalahkan waktu dari Luke Koidrok. Tapi ini masih 6 menit nih, masih bisa terjadi nih seperti Asriello nih. Iya, Asriello, dan kita lihat di sini memasuki kayaknya naik tanjakan ke ini ya, sebelum download kayak tadi. Gareng juga belum menemukan belum panas Gareng dan belum panas nih kayak. Iya. Mungkin dia masih bisa mengalahkan waktunya lagi, masih panjang. Gimana nih? Dan langsung Koidrok langsung respon dengan 1,5 detik. Wow. Cepet 2 detik ya. Cepet berapa tuh? Cepet 1,5 detik, hampir 2 detik. Antara nah ini nih Grabian Aza. Yes. Pembalap dari Rotes Indonesia Esport ya. Oh ini ada Ahmad Marwan dan juga Ahmad Marwan nih. Dan Ahmad Marwan memasuki turn pertama. Dan baru pengen ngomentarin tadi ininya ya, liverynya, sedikit liverynya. Di tikungan pertama itu memang tricky ya karena ada gelombang di sana. Jadi para rider mesti berhati-hati dan lebih cepat lagi ya untuk di tikungan pertama. Iya. Dan lebih berhati-hati lagi, tapi dituntut untuk cepat di sana ya. Dituntut untuk cepat. Iya. Dan juga tidak boleh ini juga terlalu over push juga tadi. Tapi ya kita lihat turn 1-nya tadi front end langsung slip tadi ya, langsung hilang tadi. Tapi kita lanjut di sini masih dengan Grabian Aza di sini masuki Casio chicane, kalau bisa dibilang nih tikungan ya heartbreaking, masuk chicane. Langsung saja late dan ya bagus sekali runnya di situ. Ya, berapa waktu yang akan dicetak oleh Grabian Aza di sini? Apakah kita akan lihat sesaat lagi. Belum. Masih stay. Masih stay di posisi ke-7 sekitar 0,4 antara Marwan dan juga Grabian Aza. Apakah Grabian Aza bisa meng-out-qualify Ahmad Marwan nantinya atau mungkin bisa improve dari posisinya saat lagi? Agak sulit ya. Kita lihat nih, masih tersisa 4 menit. Apapun masih bisa terjadi dan para rider juga yang pasti kan masih juga ini kan juga I think baru kita bisa sebut juga baru pembukaan. Dan ya kita lihat di sini udah ada beberapa rider yang kelihatannya memiliki potensial buat jadi race winner juga. Langsung kita lihat di situ Dwi Putra melintir ke situ jatuh. Ini ada Abel Reinhardt ini. Abel Reinhardt di sini kita lihat memasuki spoon curve ya, dan lagi hot lap juga nih bro. Kemudian kita lihat Grabian Aza di sini. Nampaknya mengambil line cukup menarik ya dari situ. Langsung lebar sedikit, cari acang-acang.
Ya, ini yang Kita Grevian lihat. Azul sudah memasuki sektor terakhir dan nah ini tikungan yang cukup juga tricky dan sulit karena tikungan ini turun ke bawah ya. Jadi susah Turun ke untuk bawah mengambil ya. apex di sini. Tapi ya Grevian Azul sudah cukup baik untuk melewati track itu melewati tikungan itu walaupun dia sudah wide ya. Dia tetap melanjutkan. Betul. Apakah di lap ini dia bisa improve time attack-nya. Ini sudah di Nah, kita lihat sih. Kane Masuki Keisha Shikin lagi-lagi dan sudah baik. bagus banget nih line-nya diambil tadi langsung menginjak seluruh apex-nya dan sedikit wheelie tadi masuki tikungan terakhir. Apakah bisa di sini? Ya, Improvement it is 1,9 sudah detik dengan 2 detik ya. provisional pole, tapi improve dari posisinya, posisi keempat sekarang. Aslinya itu udah di posisi kedua. Iya, Ya, sudah. langsung Tapi posisi kedua. masih kurang ya karena bedanya gapnya itu 1 detik, 156. Masih cukup lebar. Wow, oke, masih belum ada yang bisa menggeser Bro Lukoidrok yang kita tahu sini masih di posisi pole position. Dia udah masuk pit. Kayaknya dia udah bener-bener yakin ya bahwa dia bakal position yang Iya. kalahin ya. Tapi kita lihat nih, apakah Asriel bisa improve ya? Apakah dia masih bisa fokus? Oh, wide. Sepertinya memang agak sulit buat untuk meraih pole position karena juga ini cuacanya sepertinya mendung. Jadi mungkin para rider akan mencari ban yang benar-benar cocok untuk menjadi yang tercepat ya. Dan juga mencari setup yang tepat. Ini Gareng down to the first corner, apakah yang terjadi? Ya. Masih dengan Gareng sih, Om. Kita lihat masuki tikungan 3, 4, dan 5 yang kita tahu cukup tricky lagi-lagi. Tapi Gareng malah saat dengan baik di depannya juga ada traffic tuh. Tapi nampaknya untung nampaknya sedikit terganggu tapi tidak masalah untuk Gareng. Dia masih bisa tetap melanjutkan dan mempertahankan momentumnya yang dia miliki sekarang di hot lap-nya. Dan kita lihat sedikit sliding tadi masuki tanjakan tadi masuki Dekner pertama dan kedua. Baik sekali. Dekner satu dilewati dengan baik. Baik sekali dari Gareng begitu melahap beberapa tikungan-tikungan sangat-sangat tricky ini ya. On the brakes into langsung terjatuh saja. Nampaknya remnya tadi sedikit stoppy juga dan membuat motornya unsettle sedikit tadi. Tapi dia langsung sorot ke Bell Reinhardt yang sekarang berada di tikungan Snake tadi ya. Dan langsung ke Boyle ya, dimana Boyle akan mencoba menggeser si Asriel Yellow setidaknya ya. Kita lihat sini replay dari breaking ini, kita lihat sini. Sedikit stoppy ya tadi ya. Sedikit stoppy dan juga belakangnya itu lari-lari ya. Itu lari-lari. Wow, oke. Itu dia momen dimana si depan mungkin dia terlalu dalam depan ya, sehingga kehilangan traksi depan. Ini Boyle, apakah Boyle bisa mematahkan rekor dari Lukoidrok? Apakah dia bisa? Dan ini lap terakhirnya untuk mencetakkan sebuah lap record di sini di Suzuka Circuit. Sudah memasuki di sektor terakhir. Apakah Boyle bisa? Kita akan lihat di sini masuki 130R dan memasuki chicane, Casio chicane. Ternyata Casio chicane yang dipakai yang lama ya, chicane yang lama juga. Tapi kita lihat di sini masuki final corner untuk Boyle. Bisakah dia menggeser Lukoidrok atau Asriel Yellow di sini? Nampaknya masih belum bisa dan dia bertahan di posisi ketiga. Tapi nampaknya itu pole untuk Lukoidrok. Kita lihat Grevian Azam mempush motornya dengan baik sekali, tapi terlalu overpush membuat dia melebar line-nya tadi.
but can he keep his momentum? Tapi kita nampaknya kehilangan waktu yang cukup banyak ya tadi ya dengan mistake itu. Tapi kita lihat di sini Bell Reinhardt. Kita lihat udah lebar terlalu jauh ya. Iya. Kayaknya terlalu memaksa. Tapi tidak apa-apa ya, masih berada di posisi keempat nih. Tapi kecuali ada salah satu rider yang bisa menggeser, apakah itu Abel Reinhardt? Kita lihat di situ sedikit lompat ya, sedikit wheelie tadi untuk Abel Reinhardt, tapi dia bertahan di posisi ketujuh. Dan itu dia great untuk untuk race di pembukaan ronde pertama di Suzuka Circuit. Ya, kualifikasinya udah selesai dan ini kita lihat posisi dari kualifikasi praktis, yaitu pole position itu ada Luke Hoydrop 241 dari Italia dengan catatan waktunya yang cukup baik, sangat luar biasa ya. Dan yang di posisi luar biasa ada Asriel, posisi ketiga ada Boyle. 1, 2, 3 ini cukup menarik ya. Ada Boyle, ada Asriel, juga ada Luke Hoydrop dari Italia. Menurutmu gimana nih tadi kualifikasinya? Kayaknya nggak ada yang bisa menggeser Luke Hoydrop sama sekali guys tadi guys. Tapi kita lihat juga dari para rider juga, kita lihat tadi ya para rider betapa mereka mencoba nge-push motornya sampai on the edge gitu, sampai on the limit, dan sampai motornya sliding di mana-mana. Tapi ya kita lihat itu motor 250 yang dikendarai oleh para rider ini, mereka mencoba sekencang mungkin gitu ya, di pembukaan ini dan mencoba membuktikan di pembukaan ronde ini untuk bisa makin kompetitif. Tapi belum ada yang bisa menggeser si Luke Hoydrop sama sekali dengan waktu pole positionnya gitu 1,5 detik. Tapi apakah Luke Hoydrop bisa mengkonvertnya atau ya menjadikan pole position itu menjadi race win? Kita lihat nantinya. Ya, kita akan melihat aksi dari Luke Hoydrop. Apakah dia bisa menjadi menang di sirkuit ini dengan catatan waktu yang cukup jauh ya, Badi? Cukup luar biasa. Cukup jauh banget tadi. Sangat-sangat jauh, bedanya 1,5 detik. Dan 1,5. Di posisi kedua itu ada Asriel ya. Kita lihat saja ya, mungkin ada Asriel dan Gareng yang mungkin dia belum panas ya, mungkin di race dia menemukan pace yang cukup baik dan bisa mengalahkan Luke dari Italia. Yes, betul banget. Dan ya 1,5 detik, apakah itu menjadi perbedaan yang cukup signifikan? Dan apakah nantinya ini kan ngelihat juga tadi posisi kedua dan tiga cukup tipis juga gapnya. Apakah salah satu dari mereka bakal battle buat posisi kedua atau bahkan bisa battle untuk posisi pertama nantinya? Kita lihat nanti Luke Hoydrop bagaimana di pembukaan ronde ini di race E nantinya, yang performa yang akan disajikannya. Apakah dia akan mencoba menjauh sejauh mungkin? Yang pasti itu tugas yang akan dilakukan oleh Luke Hoydrop untuk memenangkan balapan di pembukaan GP250 ini. Dan ya posisi kedua dan tiga juga masih cukup unpredictable ya. Kalau melihat tadi cukup tipis juga ngeliat dari pace-nya, dan kita ya we'll see. Masih belum melihat talenta dari Boyle ya, karena dia dan dia menempatkan posisi ketiga. Apakah di race kali ini dia bisa membuktikan bahwa dia adalah rookie yang seperti Marc Marquez ya, yang langsung menjadi juara dunia, jadi juara pertama. Tapi di sini juga jangan diremehkan bahwa juga ada Asriel dan juga Gareng yang betul-betul memiliki banyak pengalaman di GP Bikes ini ya. Apakah mereka juga bisa menantang orang dari Italia, Luke Hoydrop 241. Nah ini dia, kita lihat sirkuitnya yang sangat-sangat tricky ini memang juga cukup
menarik ya, karena banyak tikungan-tikungan chicken, dan itu ada di tikungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu es semua ya. Es semua. Dan juga overtaking opportunity kira-kira di turn pertama atau bahkan di tikungan terakhir sebelum pas memasuki chicane, kira-kira bakal ada terjadi overtake di situ. Tapi kita akan lihat nantian apakah para rider akan mengeksekusi di tikungan yang berbeda atau bahkan di hairpin gitu sekali-sekali. Dan kita lihat di sini ada Ferris wheel dari sirkuit Suzuka, di mana para spektator akan menonton juga di bagian situ. Dan sebelum kita ke race-nya, kita akan langsung baca dulu starting grid-nya di sini ya. Loïc Coydroc di posisi pertama, kemudian ada Asriello di posisi kedua, Boyle 3, Grevinazza 4, Gareng 5, Krisnawan 6, 7 Abel Reinhardt, 8 Ahmad Marwan, 9 Carrasco, 10 Dwi Putra, 11 Dixon, dan itu dia top 11-nya, starting grid top 11 di pembukaan ronde GP250 pada race kali ini. Di sini langsung kita ke race-nya, masuk ke tikungan pertama, dan Dixon nampaknya ini ya, standing-nya masih belum fix ya, bro Greg. Ya, ini standing-nya masih belum oke, karena ini baru mulai start, dan di depan itu udah Loïc Coydroc yang dimana Asriello menutup seorang Boyle di sana. Dia nampaknya terburu-buru untuk melaju ke depan ini. Yes, oke. Kalau di sini masih dengan Asriello mencoba mengambil posisi dari Loïc Coydroc, mengambil sisi dalam, tapi belum cukup mendapatkan drive-nya di sini. But we'll see, di sini masuki Dekner pertama untuk Asriello dan juga Loïc Coydroc. Loïc Coydroc mengambil line yang cukup defensif di sini, Dekner 2, dan kita lihat yang jatuh di sini yaitu Boyle, sang rookie kita kali ini. Nampaknya Boyle melakukan kesalahan di pembukaan lap pertama di ronde pertama kali ini. But what has happened to Boyle? Ini replaynya udah lihat. Sepertinya ada batu di sana ya, buat dia terjadi. Tapi kayaknya ini dia terlalu memaksa ngerem ya, lebih terlalu dekat ya, dan dia terlalu memaksa yang akhirnya membuat dia tergelincir, ban belakangnya kehilangan traksi di sana yang membuat dia terjatuh. What an opening untuk seorang Boyle di sini. Tapi kita akan kembali ke track di sini masih dengan Loïc Coydroc dan juga Asriello yang sedang toe to toe di sini. Dan kita masuk di 130R. Sedikit oleng-oleng sedikit untuk kedua rider ini untuk mencoba melewati 130R, masuk ke Casio Chicane, masih dipimpin oleh Loïc Coydroc di posisi pertama, diikuti oleh Asriello di posisi kedua. Bisakah Asriello mencoba mengimbangi pace dari seorang Loïc Coydroc di posisi pertama, jadi 0,2 so far. Ya, Loïc Coydroc dia langsung mengambil dari tikungan pertama, yang dimana awalnya itu Boyle berhasil ya dari posisi ke berapa? Start nomor 3 ya tadi. Dia berhasil mengovertake seorang, ya startnya cukup bagus dan membuat dia di depan dan membuat Loïc Coydroc, tapi dia mengovertake kembali di tikungan pertama. Yes. Dan kita lihat tadi overtake ya, atau sedikit tonjok-tonjokan antara Grevinazza dan juga Gareng tadi ya. Menarik sekali di sini battle yang disajikan oleh dua rider Grevinazza dan juga Gareng, di mana mereka tadi di tikungan pertama perpindahan posisi, tapi kita lihat Grevinazza masih dari depan, Gareng yang mencoba mencari celah untuk mencoba menyalip di sini, masuki Dekner pertama dan masih dipimpin di posisi ketiga yaitu Grevinazza. Kita lihat Gareng mencoba melihat celah di situ, tapi belum cukup untuk mencoba mendapatkan drive dan membuat dia sedikit menjauh di belakang Grevinazza. Ya, tadi Grevinazza agak sedikit gili ya, tapi Gareng dia mencoba untuk mengovertake seorang Grevinazza yang terlalu sedikit memaksa ya, yang membuat dia kehilangan beberapa waktu tuh. Udah berapa tuh,
400 ya, 0,400 ya bedanya. Langsung 0,4 ya, langsung mulai menjauh cukup signifikan ya. Dimana kalau motor kan emang cukup ini yang jadi kunci adalah untuk mencari ancang-ancang. Tapi kalau misalnya udah mencari celah, udah kelihatan celah dan kita sedikit melebar untuk tikungan tadi, itu membuat waktu cukup jauh juga, itu langsung hilang cukup banyak gitu. Dan ya sementara itu standings masih sedikit ngebug, tapi kita akan masih berlanjut. Dan kita tahu di sini yang memimpin balapan adalah Luke Drop di posisi pertama, dan kemudian ada Ascaliello di posisi kedua, dan sementara itu kita melihat Grebinaza yang berada di posisi, I think harusnya posisi ketiga ya. Ya betul, posisi ketiga. 6 detik. Yes. Udah beda 6 detik. Luke Drop benar-benar gila di sini, dia udah meninggalkan posisi ketiga dan posisi keempat ya. Grebinaza dan Gareng saat ini masih dekat-dekatan. Apakah Gareng bisa overtake kembali Grebinaza di posisi 3? Ini battle untuk posisi 3. Udah di tikungan S, baik sekali di sana. Gareng sudah mendekati Grebinaza. Nampaknya Grebinaza membuat sedikit kesalahan yang membuat seorang Gareng bisa mendekati Grebinaza di sini. Dan ya masuki uphill di sini kita lihat Gareng udah mulai makin mendekat dan masuki Degner. Apakah dia akan mencoba melihat celah di sini? Apakah dia akan belajar dari kesalahannya? Tapi sejauh ini kita melihat Gareng udah bisa melihat dia akan mendapatkan drive yang lebih baik daripada Grebinaza. Kita lihat di sini memasuki hairpin saat lagi. Siapakah yang akan lebih telat remnya di sini? Kita lihat line yang diambil cukup berbeda antara dua rider di sini. Masih kita lihat Gareng belum bisa menyalip seorang Grebinaza, dan Grebinaza masih bisa berada di depan Gareng dan bertahan di posisi ketiga. Baik sekali oleh seorang Grebinaza untuk mempertahankan posisinya di posisi ketiga. Ya, Grebinaza sangat baik sekali memakan beberapa tikungan di sana untuk mendefend seorang Gareng di sini. Udah 7 detik dan sekarang Gareng ini udah dekat dari dia membuat kesalahan. Dia sudah melakukan slipstream, dia overtake. Gareng berhasil overtake Grebinaza di sana nampaknya. Gareng melebar di sana dan di switch back kembali oleh Grebinaza. Ditutup lagi racing line-nya dan sekarang udah di final corner. Gareng kembali lagi untuk mengambil strip di track lurus. Wow, baik sekali itu antara seorang Grebinaza dan juga Gareng. Kita lihat masih berlanjut battle ini. Ternyata side by side antara dua rider sini, siapakah yang akan nge-rap lebih telat? Kita lihat di situ, down the inside goes Gareng. Siapakah yang berada di depan lagi-lagi di sini? Grebinaza ditutup saja line-nya oleh Gareng di situ. Baik sekali overtake yang dilakukan oleh Gareng. Nampaknya Grebinaza harus yield di situ dan harus bertahan di posisi keempat. But what a move dari seorang Gareng untuk mencoba menyalip seorang Grebinaza. Dua rider ini membuahkan performa yang cukup baik antara dua rider ini, dan kita lihat Gareng udah mulai sedikit menjauh, tapi Grebinaza tidak akan mencoba untuk menyerang kembali di sini. Meski dektor pertama dan kedua, bisakah dia mencoba untuk menyerang atau merespon serangan yang dilakukan di lap sebelumnya nih Grebinaza pada Gareng? Ya, Grebinaza sudah kehilangan posisi ketiganya dan dia sekarang di posisi keempat. Grebinaza dekat sekali dengan Gareng. Apakah di sana dia akan kembali untuk mengovertake Gareng posisinya ketiga, membuat kesalahan dan membuat Grebinaza melebarkan jaraknya lagi. Di sini Grebinaza sangat-sangat cukup kuat ya untuk menantang Gareng dan juga beberapa rider di sini. Ini dia, kita lihat replaynya di tikungan pertama tadi. Gareng sedikit dekat sekali. Tipis banget ya antara Gareng dan juga Grebinaza di sini. Grebinaza itu hampir saja membuat kesalahan yang cukup fatal, tapi setidaknya mereka selamat tadi ya untuk tidak membuat insiden tadi ya. Yes.
untuk tidak crash untungnya tadi, tapi tadi Garen so far masih berada di depan sejauh ini. Dan juga di depan mereka ada Lukoid Rock dan juga Asriel yang jaraknya berbeda 2,8 detik, dan kita bisa sebut aja mereka berada di liga yang cukup berbeda ya. Mereka berada di balapan yang cukup berbeda antara Lukoid Rock dan juga Asriel. Asriel walaupun udah menjauh sekitar 8 detikan di depan Gareng, dia belum bisa mencoba untuk mengejar ke Lukoid Rock gitu, masih belum mampu guys. Dan gue sih nantinya apakah bisa ya, Asriel masih tersisa. Namun tahu apa yang terjadi dengan Grebian Azar? No, Nampaknya Grebian Azar terjatuh. no. Dia udah kehilangan, disusul oleh Krisnawan. Nampaknya dia terjatuh nih, sepertinya terjatuh. Wah, Sayang sekali. wah, apakah kita akan melihat replaynya sesaat lagi di sini? Ya, disayangkan untuk seorang Grebian Azar tadi yang sempat battle dengan seorang Gareng tadi, tapi udah tersalip oleh Krisnawan I think sudah. Dan kita lihat Boyle juga meanwhile sedang mengejar seorang Grebian Azar yang tadi terjatuh. Apakah Boyle di sini bisa recover atau ya naik pucuk lagi setelah dia tadi crash di pembukaan lap pertama? Dan meanwhile kita lihat Dwi Putra sedang mengejar seorang kita bisa sebut kayaknya Abel Reinhardt ya. Abel Reinhardt sekarang berada di posisi ke-8 ya. Ya, Dwi Putra juga seorang rookie ya, benar-benar baru juga. Dia sepertinya masih beradaptasi di GP 240 ini. Sliding di sana. Bagus. Ini dia, kita lihat Lukoid Rock memimpin 3 detik 700. Yang di belakangnya diikuti oleh Asriel. Nampaknya Asriel kewalahan dan kesulitan untuk ngefollow seorang Lukoid Rock ya. Yang dimana di kualifikasi tadi dia gapnya cukup jauh 1,5 detik ya. Dan sekarang Lukoid Rock memasang pace yang cukup lebih jauh lagi, dan yaitu 3 detik 634. Luar biasa sekali ya. Ya, kelihatannya gampang untuk melihat ini ya, Lukoid Rock yang tadi 1,5 detik di sesi qualifying, dan dia menunjukkan bisa lebih jauh lagi di sesi balapan ini. Menggunakan benchmark yang sama di qualifying untuk mencoba menjauh dari Asriel. 3,5 detik, belum ada yang bisa mencoba memberi tekanan kepada Lukoid Rock yang berada di posisi pertama. Sang rider dari Italia nampaknya udah cosplay seorang ini ya, salah satu pahlawan dari Italia juga ya, namanya Valentino Rossi. Jadi nampaknya Lukoid Rock mendisplay riding masterclass-nya di balapan pembukaan GP250 ini. Jadi menarik sekali dari seorang Lukoid Rock untuk mencoba menjauh dari seluruh rider atau bahkan Asriel pun juga dilewati juga 3,5 detik nih. Dan kita lihat Ahmad Marwan yang sekarang berada di posisi ke-7 nih. Posisi ke-7, Ahmad Marwan juga di posisi ke-7. Tadi dia start ke berapa ya? Tadi ya cukup ini, nampaknya sama ya, masih stay atau bahkan dari cukup belakang tadi ya. Dan masih nampaknya berada di balapannya sendiri dan terjatuh di hairpin tadi, tapi ya setidaknya masih cukup jauh ya untuk Ahmad Marwan. Gapnya antara Ahmad Marwan dan juga Abel Reinhardt jadi masih aman-aman aja. But meanwhile kita akan coba sorot ke Asriel nih, masih 3,2 detik. Masih setidaknya untuk Asriel dan juga Lukoid Rock juga mereka bisa satu layar gitu. Lukoid Rock dan juga Asriel masih kelihatan satu layarnya lah di spectator kamera ini. Dan kita lihat di situ jaraknya cukup jauh untuk antara Lukoid Rock dan juga Asriel dan juga Gareng di belakangnya. Asriel udah lumayan mendekat dari 3 detik 700 dan sekarang 3 detik 180. Ini cukup baik sekali dari Asriel. Apakah ban bermain juga nih Broza di GP250 ini ya? Bisa jadi nih kalau misalnya masalah
kalau bannya bermain di seri ini, kemungkinan nampaknya Luke Roydrick udah mulai struggle nih. Ya, nampaknya para rider juga ban yang Boyle nampaknya udah mau overtake Gradient Aza di sana. Dia udah berhasil mau overtake Gradient Aza, yang dimana Gradient Aza tadi membuat kesalahan yang membuat seorang Boyle mengambil kesempatan bisa di posisi ke-5. Menarik sekali situ dari seorang Boyle, seorang rookie, dan kita lihat sudah menyalip seorang Gradient Aza yang tadi melakukan kesalahan. But meanwhile, Gareng yang berada di posisi ketiga, jaraknya I think sekitar 7 detik di belakang Asriel, atau bahkan lebih sedikit dekat ya di ini, tapi I think itu sekitar 7,5 detik. Dan ya nampaknya 3 rider ini berada di balapannya sendiri, di mana Luke Roydrick masih memimpin dan Asriel di posisi kedua, dan kemudian Gareng di posisi ketiga, dan tersisa I think 4 lap lagi ya kira-kira. Ya, tersisa 4 lap lagi dan sisa 3 mungkin. Dan sekarang Gareng di posisi 3, nampaknya dia sangat mengejar, sangat push sekali untuk di posisi kedua. Asriel ada di depannya, sangat-sangat luar biasa. Dan Dwi Putra terjatuh, tikungan Harvin di sana. Memang tikungan itu sangat-sangat tricky ya, dimana kita break sambil menikung, maksudnya sambil change direction. Jadi itu membuat para rider mungkin kesulitan di sana. Jadi membuat bannya itu menjadi lock ya. Iya, trail breaking di situ cukup tricky ya di hairpin itu. Jadi mereka berusaha untuk mencoba untuk tidak melintir saat ngerem gitu sambil belok juga. Jadi nampaknya jadi tantangan juga untuk para rider. Dan kita lihat sini Chris Nawan yang berada di posisi keempat dan I think posisi 4 ya. Ya, posisi 4. Dan Gareng di posisi ketiga. Oke, Chris Nawan masih stay di posisi keempat. Dan sekitar jaraknya berapa tuh? 15 detik di belakang. 15 detik ya. Gareng ya? Yes. Apakah itu gap to leader atau gap interval? Ini kayaknya gap to leader sih. Kayaknya gap to leader ya. Harusnya gap to leader itu. Dan ya nampaknya Chris Nawan juga di balapannya sendiri belum ada rider yang ini ya kelihatannya cukup tipis. Dan ya kuncinya untuk para rider ini juga asal nggak jatuh juga, jadi mereka bisa mengunci posisi mereka yang tertinggi gitu. Jadi kuncinya di seri ini juga untuk tidak jatuh guys. Dan ya kita lihat di sini para top 3 ini masih bisa mempertahankan konsistensi mereka dan bisa menjauh dari para rider-rider yang di belakangnya, yang dimana jaraknya jauh banget ya. Udah ada yang sampai 1 menit tuh. Dwi Putra yang udah ketinggalan 1 menit 19 detik. Kayaknya memang sirkuitnya berdua ini sirkuitnya cukup tricky yang membuat para rider kesulitan, apalagi seorang rookie. Berbeda sama rookie seperti sekali motornya, adaptasi dengan sirkuitnya baik, dan bahkan akmal dia memiliki pengalaman. Salah satunya adalah di kemarin ada di Superbike 2022 cukup baik di sana. Tapi dia di GP 200 ini nggak cocok dengan sirkuitnya. Dari tadi di kualifikasi belum bisa beradaptasi dengan tepat di sirkuit ini. Ya kita lihat di sini ada beberapa rider yang masih belum bisa beradaptasi, ada yang udah mulai nampaknya udah mulai langsung menyatu lah dengan sebutannya dengan motornya. Seperti salah satunya nih sang rookie ini yaitu Boyle yang sekarang berada di tikungan 3 sampai 7 dan Gradient Aza yang berada di posisi ke-6. Ya walaupun tadi sedikit melakukan mistake, tapi dia juga patut diapresiasi karena performance-nya yang disajikan di pembukaan lap tadi sempat battle dengan sang yang sedang berada di podium ini yaitu Gareng tadi, membuat battle yang cukup menarik ya tadi ya. Dan
Hopefully bisa stay nih untuk Bro Grebianaza di sini setidaknya untuk mendapatkan I think points ya di race nanti kita lihat situ sedikit sliding mendapatkan ancang-ancangnya tadi untuk Bro Grebianaza dan Asriel kita akan sorot memakai nomor 46 dan masih jaraknya 4,2 detik dan kita lihat ya jauh banget ya gapnya antara Luke Koidrok dan juga Asriel dan tadi sempat turun tadi 3,1 detik udah mulai menjauh lagi nih Luke Koidrok udah mulai bilang kayaknya langsung harus menjauh lagi nih. Jadi menarik banget nih. Ya, nampaknya Asriel kehilangan pace, kehilangan kesulitan ya untuk mengejar Koidrok. Di sini dimana Luke Koidrok ini sudah sangat jauh. Jadi dia replay Oh yes, apakah langsung dikasih saja untuk Boyle? Yes, I think udah dikasih untuk The Rider. Oh, Asriel Yellow di situ. Oh, apakah ada kontak? Oh, tampaknya sedikit tertahan ya. Asriel Yellow kepada Luke Koidrok yang berada di tengah-tengah track dan ya. Kita lihat tadi replaynya cukup menarik tadi yang dilakukan oleh Boyle I think ya. Dan sekarang Luke Koidrok Luke Koidrok sekarang jaraknya udah mulai menipis lagi nih Broza. Ya jatuh ya. Ini sepertinya si Asriel ataukah Luke Koidrok yang membuat kesalahan nih. Tapi tadi replaynya di tikungan pertama itu dia udah langsung meninggalkan pembalap di belakangnya. Jadi overtake terakhirnya itu. Dan sekarang Asriel sudah mendekati kembali dari 4 detik ke 2 detik 400. Dan di belakangnya juga si Gareng itu sudah juga mendekati seorang Luke Koidrok dan Asriel ya. Apakah mereka bertiga kan battle nih untuk lap terakhir? Mungkin Luke Koidrok juga udah kehabisan bannya, ataukah dia salah memilih ban di sini? Sepertinya koneksi ya. Terbang motornya. Koneksi terbang tadi ya. Dan ya menarik sekali tadi tuh Luke Koidrok sekarang udah mulai mengurang nampaknya 2,4 detik malah justru tersisa 2 lap terakhir. Apakah 2 lap terakhir ini bisa membuat perubahan yang cukup signifikan nantinya saat lagi memasuki final lap? Apakah terlalu terlambat untuk Asriel untuk mendekat sedikit lag di situ? But nampaknya tidak membuat perbedaan di gapnya kali ini untuk Luke Koidrok yang sekarang bertahan di posisi dan kita lihat di situ sedikit terbang ya, dan kita anggap itu tidak terjadi tadi terbangnya, tapi kita lihat Asriel udah mulai mendekat 1,3 detik. Justru apa yang terjadi untuk Luke Koidrok nih? Sepertinya Luke Koidrok tadi ya buat kesalahan pas corner itu tadi ya, yang dia buat dia melebar ke green area. Wah. Terbang di sana hasilnya tipis lagi nih ya. Kita lihat di sini tersisa 1 lap lagi untuk Asriel. Bisakah dia mendekat kepada Luke Koidrok di mana dia tadi melakukan kesalahan yang cukup signifikan membuat dia tadi dari menjauh 2 detik udah mulai 1,3 detik. Bisakah dia mendekat kepada Luke Koidrok nih? Asriel Yellow memasuki Dekner 1 dan 2. Gareng sementara itu berada di posisi ketiga. Dan kita masih menyorot kepada sang runner up spot di sini yaitu Asriel Yellow yang berada di posisi kedua nih. Ya. Si Luke Koidrok nampaknya udah kehabisan ban yang membuat Asriel mendapatkan kesempatan mengambil kemenangan di sini. Apakah Asriel bisa mengovertake seorang Luke Koidrok atau bahkan dia bisa lebih mendekati dulu? Kayaknya Luke Koidrok juga udah memperlebar jarak lagi, udah 1 detik 500. Nampaknya dia sadar bahwa Asriel udah semakin mendekat dan gue gak bisa nih, harus lebih jauh lagi ya. Yes, it is too late for Asriel to catch up. I think nampaknya kalau melihat dari jaraknya ini Luke Koidrok sesaat lagi akan memenangkan
pembukaan ronde GP250 Fun Cup pada race kali ini memasuki Casio Chicane final chicane Ya. heartbreaking. Kita lihat meski tikungan terakhir untuk seorang Luke Hoydrog dan di belakangnya diikuti oleh Asriel Yellow, and he's gonna take the checkered flag and wins the first round. Luke Hoydrog takes the checkered flag from Italian, wins it in Suzuka. What a performance. Dan juga diikuti oleh Asriel Yellow di posisi kedua dan Gareng di posisi ketiga. Baik sekali tadi oleh seorang Gareng yang menyalip seorang Rebianaza di pembukaan lap, dan juga Krisnawan mempertahankan posisi keempat dan masih bisa stay di posisi keempat, kemudian diikuti oleh Boyle di posisi kelima. What a performance untuk seorang rookie Boyle dari Indonesia. Dan kita lihat masuki di 130R, heartbreaking untuk seorang Rebianaza, final corner untuk Rebianaza, dan ya masuki Casio Chicane dan juga last corner Rebianaza finish di posisi ke-6. But what a ride and what a performance dari para rider di pembukaan GP250 Fun Cup kali ini. Dan juga kita lihat Ahmad Marwan di posisi ke-7 ya, dan posisi ke-7 Bel Reinhardt di posisi ke-8 dan Dwi Putra di posisi ke-9. Dan I think hanya satu rider yang retire di balapan ini, yaitu Dixon, yang kayaknya tadi crash ya, bro Za. Ya, race sudah selesai. Nampaknya ini ya hasil dari balapan hari ini, yang dimana Luke Hoydrog berhasil mendominasi di sini. Hasil di posisi kedua, Gareng di posisi ketiga, Krisnawan di posisi keempat, Boyle di posisi kelima, ada Rebianaza di posisi keenam, dan ya ini dia poinnya, Bro Adi. Udah. Yes. Ini Wow, oke. jalan. Ini ya, ke leading championship. Luke Hoydrog di posisi kedua, Garen di posisi ketiga, Boyle di posisi keempat, Krisnawan di posisi kelima, Rebianaza di posisi keenam, Marwan di posisi ketujuh, Bel Reinhardt di posisi ke-8, 9 Dwi, 10 saja 11 Juni. Dan ya itu dia standingsnya so far, dipimpin oleh ini ya Asriel ya. Dan ada 17 rider ini yang belum start lagi, but hopefully kita akan melihat para rider yang belum scoring points. Ya, jangan lupa untuk stay tune dan jangan lupa untuk subscribe untuk menonton next round GP berikutnya, yaitu di Pakisa di Welcome, track yang cukup legendary juga. Dan ya, hopefully kalian enjoy balapan ini dan juga nantinya kalian bisa makin semangat untuk nonton para rider GP250 dan rider favorit kalian di ronde berikutnya, yaitu di Pakisa di Welcome. Dan ya, gua Adi Prawira dan pamit undur diri, dan juga Broza akan pamit undur diri, dan see you guys in the next round. Good.